Izinkanlah aku untuk menyebut nama-Mu dalam doaku. Izinkan aku untuk kembali mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku di atas perkara-perkara yang sedang kualami saat ini. Berjuanglah bersamaku yang mulai lelah ini. Aku mengharapkan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, mengalir berkat untuk hidupku. Yang sakit disembuhkan, yang hilang ditemukan, yang porak-poranda disusun kembali, yang mencari akan menemukan, yang mengetuk pintu akan dibukakan untuknya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sudah baca firman Tuhan belum? Saudara-saudaraku, di samping saya ada kotak-kotak seperti ini. Anda para penonton yang sudah lama pasti tahu kalau ada kotak-kotak ini, kayaknya para penonton diminta untuk memilih. Dan mungkin juga Romo Yosef sedang berbicara soal hadiah, giveaway, atau kuis-kuis tertentu, atau pilihan-pilihan tertentu yang sangat menarik. Tetapi saudaraku, sebelum kita berbicara soal dua kotak ini, saya mau mengatakan bahwa pentingnya buat kita untuk menyadari pertolongan Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita, cara-caranya yang ajaib, yang mungkin tidak pernah kita bayangkan, bahkan sampai-sampai terlewat begitu saja dari diri kita. Mengapa? Supaya kita yakin dan tahu, menyadari, juga bisa bersyukur bahwa doa-doa kita selama ini ternyata didengarkan oleh Tuhan. Lihatlah, lebih peka lagi, lebih dalam lagi setiap detik pengalaman hidup kita. Penghiburan-penghiburannya, pertolongan-pertolongannya, campur tangannya, dan segala hal-hal ajaib sekecil apapun dalam hidup kita. Sadari itu. Biarlah pertolongan-pertolongannya yang kecil-kecil itu bisa menjadi besar, besar, dan besar ketika kita menyadarinya dan mampu bersyukur. Nah, saudara-saudara, kembali ke dua kotak ini. Silakan Anda dengan feeling Anda, dengan perasaan Anda, dengan intuisi Anda, silakan pilih dua kotak di tangan saya. Yang ini yang kiri, yang ini yang kanan. Saya ulang, yang ini yang kiri, tangan kiri saya, yang ini yang kanan. Silakan Anda bawa dalam doa. Tuhan, kenalilah diriku. Tuhan, hadirlah dalam kehidupanku. Biarlah aku bisa memilih kotak kiri atau kotak kanan. Nah saudaraku, dua kotak ini isinya adalah hadiah. Kita bongkar ya. Mari kita unboxing. Kotak ini isinya apa? Wow, ternyata ini baju persembahan dari Rick Meets Clothing. Bagus sekali, warnanya hijau. Lalu yang satu lagi apa? Kalau gitu, yang satu lagi baju, kita lihat ya. Dari Dutch. Baju juga. Nah, saudara-saudara yang terkasih, terima kasih nih untuk Dutch dan Rick Meets Clothing. Nah, saudara-saudara, tadi Anda sudah memilihkan kotak-kotak itu. Di belakang kotak-kotak itu ada nama-nama tokoh Alkitab. Nah, biarlah melalui tokoh-tokoh Alkitab itu yang Anda pilih, Tuhan mau berbicara apa untuk hidup Anda. Tuhan mau memperlihatkan apa untuk hidup Anda. Pertolongannya, kasihnya, penyertaannya, termasuk juga berkat-berkat yang telah Anda terima selama ini, yang mungkin belum Anda sadari. Saya mulai dari kotak yang sebelah kanan ya. Kotak sebelah kanan itu, kalau saya balik, ada tokoh Janda Dinain. Wow, Anda yang memilih kotak yang ini, Anda akan diajak untuk melihat lebih dalam lagi peristiwa-peristiwa tokoh kejadian dari Janda Dinain. Apa yang dia alami adalah cerminan dari kehidupan Anda. Wow. Sementara kotak yang satu lagi, yang ini tadi yang sebelah kanan saya, itu berbicara soal tokoh perwira Romawi. Nah saudaraku, uniknya
Istimewanya, luar biasanya, dua tokoh ini, janda di Nain dan perwira Romawi yang hambanya sedang sakit keras, muncul di Injil Lukas secara bersama-sama atau berurutan. Kalau perwira Romawi yang hambanya sedang sakit ada di Lukas bab 7 ayat 1-10, sementara janda di Nain muncul dalam kisah perikop berikutnya, yaitu di ayat 11 sampai ayat 17. Saudara-saudaraku, yang namanya Injil Lukas selalu mencoba untuk menampilkan tokoh-tokoh secara berpasang-pasangan. Coba Anda cari lagi lebih dalam tokoh-tokoh yang berpasangan yang ditampilkan dalam Injil Lukas. Mulai. Ada Maria, ada Zakaria. Dua-duanya sama-sama menyanyikan kidung pujian. Kidung Maria dan kidung Zakaria. Oh iya Romo ya. Lalu juga ada siapa lagi pasangan? Simeon dan Hana. Dua-duanya datang ke bait Allah untuk melihat bayi Yesus yang sedang dipersembahkan di bait Allah. Dua-duanya sama-sama menantikan seorang juru selamat di tengah-tengah bangsa Israel. Kemudian di sini di Lukas bab 7, perwira Romawi laki-laki dan juga janda di Nain perempuan. Dua-duanya mengalami pengalaman iman yang sama, dibentuk bersama-sama dengan Yesus. Nah, khusus untuk janda di Nain dan perwira Romawi ini bisa kita gali lebih dalam lagi saudaraku. Saya akan buka luar biasanya Injil Lukas, mudah-mudahan membuat Anda terpukau. Jadi begini saudaraku, dua tokoh laki-laki dan perempuan dalam Lukas bab 7, perwira Romawi yang hambanya sedang sakit, dan juga janda di Nain adalah gambaran situasi manusia yang sangat amat bertolak belakang. Tentang kisah perwira Romawi yang hambanya sedang sakit lalu disembuhkan oleh Yesus sudah pernah saya bahas secara tuntas di video saya yang ini. Silakan Anda cari, Anda cermati betapa hebatnya kisah perwira Romawi ini. Nah, dari kisah perwira itu kita bisa melihat sosok figur dalam masyarakat. Bagaimana posisinya? Dia laki-laki, oh dia di atas. Oh dia orang kaya, oh dia lebih di atas lagi. Oh dia punya jabatan, oh dia lebih di atas lagi. Oh dia penjajah yang punya kuasa yang luar biasa, oh dia lebih di atas lagi. Grafiknya menaik. Tetapi kepada dia, Yesus hadir dan menyelamatkannya. Langsung saudara-saudara kita bisa bertanya, apakah Tuhan Yesus hanya hadir, hanya menolong, hanya memperhatikan mereka yang kaya, mereka yang punya duit, mereka yang punya jabatan, mereka yang dianggap baik, mereka yang suka menolong, mereka yang punya kuasa saja? Pertanyaan-pertanyaan yang cukup meresahkan itu langsung dijawab oleh Injil Lukas dalam Lukas bab 7 ayat 11-17, yaitu perikop setelahnya tentang kisah janda di Nain. Mari kita lihat, kalau kita bandingkan perwira Romawi dengan janda di Nain, ternyata mereka berdua ada di kutub yang sangat bertolak belakang. Kalau kisah perwira tadi, itu grafiknya menaik, sementara janda di Nain. Dikatakan janda di Nain, oh berarti dia perempuan. Dalam masyarakat Timur Tengah kuno, seorang perempuan seringkali menjadi masyarakat kelas 2. Waduh, kasihan sekali. Lalu dikatakan dia bukan sekedar perempuan, tapi dia seorang janda, di mana suaminya sudah meninggal. Tidak ada orang yang melindungi dia, tidak ada orang yang menjaga dia, tidak ada orang yang menopang kehidupannya. Itu sebuah kehidupan yang sangat menderita saudara-saudara. Lalu dikatakan dia mempunyai seorang anak laki-laki satu-satunya. Kita bisa berpikir, oh pasti anak laki-laki satu-satunya ini akan menopang dia, menjaga dia, merawat dia, menopang kehidupannya. Tetapi dikatakan anak laki satu-satunya ini juga ikut meninggal dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, lihat grafiknya makin menurun. Betapa si perempuan ini dalam kisah janda di Nain adalah gambaran pribadi yang hidupnya makin terperosok. Nah dari sini kita bisa melihat ternyata gambaran perempuan dalam kisah janda di Nain adalah perempuan pribadi yang hidupnya sedang dalam keadaan terpuruk, makin terpuruk lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Yesus juga mau hadir untuk orang-orang seperti ini?
Dalam kisah janda di Nain kita bisa melihat si janda ini tidak berbicara, tidak meminta kepada Yesus seperti si perwira yang hambanya sedang sakit. Diceritakan janda ini bersama jenazah anaknya, bersama orang-orang yang mengiringinya sedang berjalan menuju keluar kota. Kota Nain. Nain dalam bahasa Ibrani artinya mempesona. Jadi bisa kita bayangkan saudara-saudara, ada sebuah kota yang disebut kota mempesona atau kota keindahan. Orang zaman dulu ketika memberi nama sebuah kota, itu biasanya sama dengan keadaan kota itu. Mempesona, indah, bisa jadi subur, banyak sumber air. Orang-orang yang tinggal di dalamnya itu adalah orang-orang yang sangat bahagia, makmur, tidak kekurangan sesuatu apapun. Itulah masa lalu dari si janda ini. Tetapi karena kematian suaminya, kematian anak laki-laki satu-satunya digambarkan dengan indah oleh Injil Lukas. Dia sedang menuju keluar kota Nain. Dia sedang siap-siap meninggalkan kebahagiaannya. Seluruh harta miliknya sudah siap-siap terlepas dari tangannya. Sebuah informasi penting si janda ini, kalau dia sudah kehilangan anak laki-lakinya, maka warisan dari suaminya akan diambil oleh keluarga suaminya. Maka dia tampil sebagai orang yang tidak punya apa-apa lagi. Orang yang sedang dalam kehilangan, orang yang sedang hancur berantakan. Tetapi di sini luar biasanya, Yesus datang. Mereka berjumpa di pintu gerbang kota. Artinya perempuan ini sudah ada di ujung tanduk. Di daerah perbatasan antara kebahagiaan dengan kesedihan, antara kemakmuran dengan kemiskinan. Tetapi di situ Tuhan Yesus justru hadir. Dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus mengatakan kepadanya, "Jangan menangis." Padahal tidak dikatakan perempuan ini menangis. Tetapi Yesus tahu, Yesus memperhatikan, Yesus peduli dengan perempuan ini, dengan nasibnya, dengan situasi yang sedang dialaminya. Itulah hebatnya Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Dari ayat ini kita bisa melihat sebetulnya janda ini tidak terkurung, tidak dikuasai oleh kesedihannya. Dia membiarkan Tuhan Yesus hadir, campur tangan dalam kehidupannya. Dia membuka dirinya, membiarkan Tuhan Yesus memulihkan kehidupannya. Saudara-saudara, itulah yang bisa kita pelajari dari janda di Nain ini. Nah saudara-saudaraku, dari dua kisah tokoh hebat luar biasa ini, kita bisa bercermin dari diri kita. Bagaimana keadaan kita? Kalau tadi Anda memilih perwira Romawi, bisa jadi Tuhan mau berbicara untuk diri Anda. Ada kebaikan dalam diri Anda. Ada kualitas yang baik yang disukai oleh Tuhan. Ada sebuah nilai yang membuat Tuhan itu terpukau untuk hidup Anda. Biarlah kualitas kerendahan hati yang Anda miliki menjadi andalan bagi hidup Anda dalam doa-doa Anda. Sementara kalau tadi Anda memilih janda di Nain, sadarlah Tuhan memperhatikan hidup Anda. Tuhan mengerti dan Tuhan sedang menolong dengan cara-caranya yang ajaib untuk hidup Anda. Dua-duanya adalah pribadi yang luar biasa. Itulah wajah kita orang-orang beriman di mana Tuhan menyentuh hidup kita, campur tangan secara luar biasa. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.